Yo halo guys, gimana kabar hari ini? Aman terkendali atau sebaliknya? Tetap semangat pokoknya ya. Alright, Mimin gak mau berlama-lama di awal, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan aksi penyelamatan kebakaran hutan yang ternyata adalah mimpi buruk seorang wanita yang bernama Hannah yang bekerja sebagai petugas damkar atau pemadam kebakaran. Scene lalu berpindah ke Fort Lauderdale di Florida, di mana terlihat dua lelaki bapak dan anak yang bekerja sebagai pembunuh bayaran yang bernama Jack dan Patrick yang mengaku sebagai pemadam kebakaran dan mendatangi rumah seorang jaksa wilayah dengan alasan terdeteksi kebocoran gas pada sistem. Istri jaksa itu kemudian mempersilahkan mereka masuk untuk memeriksa gas. Beberapa saat kemudian, Jack dan Patrick keluar dan terdapat bercak darah di baju Patrick. Setelah mobil mereka pergi, rumah jaksa wilayah itu pun meledak. This will be on the news in a half hour. If he has any sense, he'll be on a move already. Di sisi lain, di Jacksonville, Florida, seorang pria bernama Owen yang bekerja sebagai akuntan forensik sedang menyiapkan sarapan untuk anaknya yang bernama Connor. Terlihat acara berita di TV menayangkan tentang kebakaran rumah jaksa wilayah yang diduga penghuninya dibunuh dengan ledakan saluran gas. Ekspresi wajah Owen berubah drastis, ia terlihat sangat khawatir. Owen kemudian mengantar Connor ke sekolah dan saat parkir, Owen terlihat paranoid. Ia kemudian memutar balik mobil dan meminta Connor untuk bolos saja. Owen mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan memaksa Connor mematikan ponselnya. Di sepanjang perjalanan, Owen berkata ia telah melakukan tindakan yang benar. What are you doing? We're playing hooky. I don't want to play hooky. I have a chemistry exam. Give me the phone. Are you in trouble? Di tempat lain, Hannah sedang berkumpul bersama petugas damkar. Seorang polisi yang bertugas sebagai pengawas kebakaran bernama Ethan yang merupakan mantan pacar Hannah bergabung bersama mereka. Pos jaga Ethan ternyata berdekatan dengan menara pengawas Hannah dan juga kawan-kawan. Hannah dan kawan-kawan kemudian bermain bersama. Setelah itu, Hannah meninggalkan teman-temannya di belakang dan bermain parasut sendirian. Ethan kemudian membawa Hannah dan memberi peringatan. Here's the thing. I know what you're trying to do. Maybe those other assholes, they don't see it, but I Di see it. sisi lain, Jack dan Patrick sudah masuk ke dalam rumah Owen. Karena tidak ada siapapun di sana, Jack pun memeriksa laptop Owen dan menyadari Owen sudah tahu bahwa ia akan menjadi target selanjutnya. Jack dan Patrick kemudian menyelidiki lokasi tujuan Owen dan menduga Owen akan pergi ke tempat seorang kerabat penegak hukum. Di lokasi lain, Owen dan Connor masih dalam perjalanan. Owen menceritakan pekerjaannya pada Connor, di mana pada suatu waktu ia mendapati sebuah temuan. Namun temuan itu mengakibatkan atasannya dibunuh dan artinya Owen akan menjadi target selanjutnya. Mereka tidak bisa melapor pada polisi karena kasus ini melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang besar seperti pemerintah dan instansi lain. Di sisi lain, Ethan dan istrinya Allison yang sedang hamil sedang bercanda di rumah. Telepon pun tiba-tiba berdering. Yang sedang menelpon ternyata adalah Owen. Ternyata Owen merupakan saudara ipar Ethan. Owen kemudian meminta Ethan untuk membantunya. No, how you doing, man? Hey, Ethan. Could I talk to Ethan? I gotta... Scene lalu berpindah pada Hannah yang menuju menara pengawas. Sementara di sisi lain, Owen dan Connor sedang berada di sebuah penginapan. Owen menuliskan semua temuan pekerjaannya yang akan ia berikan pada Connor, namun Connor tidak boleh membacanya. Ia meminta Connor memberikan buku itu pada seseorang yang menurut Connor bisa dipercaya. Owen juga meminta maaf pada Connor. Sementara di lokasi lain, Ethan bertemu dengan polisi lain dan menceritakan tentang Owen yang meminta bantuannya. Ternyata dalam percakapan telepon kemarin, Owen meminta Ethan untuk menghubungi kru acara berita di stasiun TV. Namun polisi itu mencegah Ethan untuk menelepon stasiun TV dan meminta untuk bertemu langsung dengan Owen. Scene kembali berpindah kepada Owen dan juga Connor yang sedang berada di pinggir jalan. Saat sedang memegang belalang, perhatian Connor teralih pada seekor kuda. Ia kemudian mendatangi kuda itu. Owen yang paranoid segera memanggil Connor dan memintanya menjauh dari kuda itu. Sementara di menara pengawas, Hannah sedang teringat pada kejadian masa lalunya, di mana ia gagal menyelamatkan 3 orang anak yang terjebak di kebakaran hutan. Hannah menangis menyesali hal itu. Beberapa saat kemudian, petir dan kilat pun mulai menyambar dan semakin mendekati menara. Untungnya, Hannah berhasil melompat saat menara mereka tersambar petir.
Di sisi lain, Patrick sedang mengawasi dengan teropong dari bukit dan Jack menyelidiki nomor plat setiap mobil yang lewat. Beberapa saat setelah itu, ternyata mobil Owen sudah mendekat. Jack dan Patrick pun mulai menembakinya, sementara Connor bersembunyi di bawah. Owen yang tertembak sudah tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya mereka menabrak pembatas jalan dan terjatuh. Owen dan Connor pun masih terlihat sadar. Owen menyuruh Connor untuk segera bersembunyi di balik pohon tumbang. Jangan bersuara meskipun apapun yang ia lihat. Ia juga berpesan di dekat sana ada anak sungai yang mengarah ke sungai dan sungai mengarah ke perkotaan. Owen kemudian memberikan catatannya pada Connor dan ia meminta Connor agar nanti menghubungi media berita dan stasiun TV untuk memberikan catatan itu. Owen berkata ia mencintai Connor dan menyuruhnya untuk segera pergi. Connor pun menuruti perintah ayahnya dan Owen menyalakan mobil. Melihat mobil masih bergerak, Jack dan Patrick kembali menembaki Owen hingga tewas. Connor pun melihat hal ini dengan sangat jelas dan ia menangis. You call the news. You call them. Go. Tiba-tiba seorang wanita lewat saat Jack dan Patrick masih memegang senjata dan Jack pun menembaknya agar tidak ada saksi mata dan memindahkan mobil wanita itu menjauh dari TKP. Beberapa saat kemudian, Ethan berada di jalan yang sama sedang ditelepon istrinya yang mengabarkan bahwa sampai saat ini Owen dan Connor belum datang. Ethan pun melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan dan ia memeriksanya dan mendapati wanita yang dibunuh oleh Jack. Ethan melihat sekelilingnya dan melihat mobil Owen berada di bawah. Di sisi lain, Patrick pun mengeluhkan TKP yang menjadi berantakan karena datangnya wanita tadi. Terdengar berita kematian Owen dan wanita tadi sudah disiarkan di radio. Jack kemudian menerima telepon dari seseorang yang memintanya bertemu. Jack terlihat sangat kesal setelah menutup telepon. Sementara itu, Hannah berada di pinggiran sungai dan masih menangisi penyesalannya. Ia kemudian melihat Connor yang panik dan berlari. Hannah mengejar dan ingin menolong Connor karena melihat darah di wajahnya. Namun Connor menolak dan menendang Hannah. Hannah kemudian mempersilahkan Connor pergi dan ia memberitahu Connor bahwa kota berjarak 12 mil dari lokasi mereka sekarang dan berada di pembagi benua. Connor pun meminta Hannah menghubungi media berita dan Hannah mengiyakan dan akhirnya Connor mau ikut dengannya. I can help you. All right. No, not the sheriff, the news. Can you call the news? Yeah, sure. I can call whoever you want. Di sisi lain, Jack menemui seseorang yang memberitahunya bahwa ada satu target yang luput, yaitu Connor. Ia menduga Owen yang cerdas pasti membuat salinan atas temuannya walau mereka sudah menghancurkan temuan yang ada di kejaksaan. Dan ia menduga salinan itu dipegang oleh Connor. Ia memberi waktu 6 jam untuk Jack menyelesaikan hal ini. Jack dan Patrick kemudian menyamar sebagai polisi dan mengganti plat mobil mereka. Jack pun membakar hutan agar perhatian semua orang teralihkan pada kebakaran hutan. Api pun mulai menjalar dengan cepat. Sementara di menara pengawas, Hannah tidak bisa menggunakan alat komunikasi karena rusak tersambar petir. Hannah kemudian menyalakan perapian agar badan Connor tidak kedinginan. Connor berusaha menahan air matanya dan ia memberikan catatan peninggalan Owen pada Hannah dan menceritakan tragedi yang baru saja menimpanya dan ayahnya. Setelah membaca tulisan Owen, Hannah memutuskan ia dan Connor akan pergi ke kota saat itu juga. Di sisi lain, Allison yang sedang mendengar berita kebakaran hutan di radio tiba-tiba kedatangan tamu. Mereka adalah Jack dan Patrick yang mengaku sebagai agen FBI. Allison tahu Jack dan Patrick berbohong. Ia kemudian menutup pintu dan mengambil sebuah tabung. Jack dan Patrick mulai menyerang Allison. Patrick pun mulai menggeledah rumah dan menyadari Allison sedang hamil. Ia memberitahukan hal ini pada Jack dan Jack mendesak Allison untuk memberitahukan keberadaan Connor dan mengancamnya dengan besi panas. Allison berkata Connor sedang bersama Ethan dan ia bisa meneleponnya. Jack pun memerintahkan Allison untuk menelepon Ethan dengan santai. Allison menelepon Ethan dan ia berkata apakah Connor lapar. Ia yakin Connor lapar dan ia akan membuatkan makanan. Jack menyadari perkataan Allison adalah sebuah pesan mara bahaya dan langsung menamparnya. Allison menyemprotkan tabungnya pada perapian dan mengarahkan pada Jack dan juga Patrick. Lengan Jack tersambar api dan Allison mencoba kabur tapi Patrick mengejarnya. Allison sempat adu tembak dengan Patrick dan juga Jack. Sementara di sisi lain, Hannah dan Connor sedang dalam perjalanan menuju kota. Mereka bersenandung agar perjalanan tidak terasa berat. Beberapa saat kemudian, petir pun menyambar. Connor dan Hannah langsung pergi berlari. Hannah sempat tersambar petir dan Connor kembali menangis teringat ayahnya. Hannah kemudian memeluknya. Sementara itu, Jack dan Patrick bersembunyi ke hutan saat Ethan dan rekannya sampai di rumah Ethan.
Rekan Ethan melapor untuk meminta personil tambahan, namun ia tertembak. Ethan dikepung oleh Jack dan juga Patrick. Ia terpaksa menjatuhkan senjatanya dan menunduk. Patrick memborgol Ethan dan Ethan memberitahukan bahwa Connor tidak bersamanya. Para polisi menduga Connor terlempar dari mobil dan pencarian Connor juga dihentikan sementara karena kebakaran hutan. Jack dan Patrick membawa Ethan untuk mencari Connor. Now, if that were true, there'd be a much bigger police presence in your yard, right? It's exactly what you and I are going to do. Di sisi lain, Hannah dan Connor sedang beristirahat di tengah hutan. Hannah pun mulai menceritakan pengalaman buruk yang belum bisa ia lupakan. Hal itu terjadi tahun lalu, di mana misi penjinakan kebakaran hutan dipimpin oleh Hannah. Hannah salah memprediksi arah angin, sehingga bukannya berhasil menjinakkan, mereka malah dikejar api. Kemudian ada 3 anak laki-laki yang terjebak dalam kebakaran. Hannah tidak bisa menolong mereka. Connor pun bercerita bahwa ibunya mengidap kanker dan meninggal di depan matanya juga. I got caught in the fire and all I could do was... I'm sorry. Di sisi lain, terlihat Jack dan Patrick beserta Ethan yang masih mencari keberadaan Connor. Jack menduga tidak mungkin Connor selamat dari kejadian tadi siang, namun Patrick tidak yakin sampai mereka menemukan tubuh Connor. Saat sampai di tepi sungai, Ethan melihat bekas jejak sepatu Connor dan Ethan menginjaknya, namun hal ini disadari oleh Patrick. Ethan kemudian berkata ia tidak akan melanjutkan dan mempersilahkan Jack dan Patrick untuk menembaknya. Ethan terus memprovokasi dan menyerang Jack, namun ia dilumpuhkan oleh Jack. Jack kemudian berkata jika nanti mereka menemukan Connor, maka Ethan lah yang akan menembak Connor. Sebagai ganti karena ia berprinsip tidak akan menembak wanita hamil yang artinya mereka tidak membunuh Allison. Dan jika Ethan kembali melawan, maka mereka akan membakar Allison hidup-hidup. Jack memerintahkan Ethan untuk kembali melacak jejak Connor. Sementara itu, Hannah dan Connor yang melanjutkan perjalanan dihadapkan pada kebakaran hutan yang sudah membesar. Hannah mengajak Connor untuk kembali dan menunggu helikopter yang akan datang. Di sisi lain, Allison kembali ke rumah dan melacak lokasi Ethan. Ia pergi dengan menunggang kuda sementara Hannah dan Connor sudah kembali ke menara. Saat sedang berganti pakaian, Hannah melihat Jack, Patrick dan juga Ethan yang berjalan mendekati menara. Ia berbisik pada Connor untuk turun dari kasur dan melihat orang-orang itu dari teropong. Connor pun mengenali mereka dan Hannah menyuruh Connor untuk sembunyi di bawah kasur. Patrick memerintahkan Ethan untuk naik ke menara, menjemput Connor dan membawanya turun. Dan jika Connor tidak di sana, maka Ethan harus membakar kabin menara itu untuk meyakinkan mereka bahwa Ethan tidak bersembunyi. Ia juga memberitahukan ada 2 orang bersenjata yang membidiknya. Ethan melihat Hannah yang sedang duduk di lantai. Patrick pun memanjat pohon agar ia bisa mengintip pergerakan Ethan. Ethan putus asa dan berkata ia tidak punya ide untuk lolos. Namun Hannah berkata api kebakaran akan sampai 1 jam lagi dan bisa meloloskan mereka. Namun Ethan berkata waktu mereka tidak sebanyak itu. Patrick menyadari Ethan sedang berbicara. Ia dan Patrick pun langsung menembaki kabin menara. Hannah membawa Connor melompat dan hal ini terlihat oleh Jack yang langsung menyuruh Patrick menembaki mereka. Namun karena gelap dan tertutup pepohonan, Patrick tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Saat Patrick turun dari pohon, seseorang menembak ke arah mereka. Ia adalah Allison yang menggunakan senapan rusa. Jack dan Patrick akhirnya berbagi tugas. Jack akan mengurus si penembak, sementara Patrick akan membawa Connor. Kini Hannah dan Connor terus berjalan menuju arah api, sementara Jack menembaki ke arah Allison. Jack akhirnya kehabisan tenaga dan tertembak. Jack pun masih sadar dan berkata ia membenci tempat ini. Allison menyahutnya dengan berkata tempat ini juga membenci Jack. Saat berusaha menyerang kembali, Allison menembak Jack dalam jarak dekat sehingga Jack pun tewas. It hates you back. Di sisi lain, Hannah dan Connor sudah sangat dekat dengan api. Hannah meminta Connor untuk berlari 100 yard menuju api. Kemudian belok kiri dan terus lari sampai tiba di anak sungai. Ia meminta Connor untuk kemudian mencari bagian terlebar dan terdalam pada anak sungai dan berbaring di dalamnya. Connor sempat menolak, namun Hannah memohon padanya. Connor akhirnya berlari menuruti perintah Hannah. Sementara itu, Allison mendatangi Ethan yang sudah terluka parah. Ethan memintanya pergi demi bayi mereka, namun api sudah semakin mendekat dan mustahil bagi Allison untuk dapat selamat meski ia kabur sekarang. Di sisi lain, Hannah pun bersembunyi di balik pohon saat Patrick mulai mendekat. Patrick mengikuti jejak kaki Hannah, tapi Hannah sempat menyerangnya dengan kapak dan hal itu membuat Patrick semakin marah.
Saat akan menembak Hana, tiba-tiba Connor muncul mengalihkan perhatian Patrick. Hana pun langsung menyerang kembali dan menusukkan kapak ke kaki Patrick. Patrick menampar Hana dan Connor menyerang Patrick, namun Patrick melemparnya. Connor kemudian kabur, sementara Patrick menyeret Hana dan memukulinya agar Connor muncul. Connor akhirnya menampakkan diri. Patrick mulai mendekatinya dan menyuruh Connor berbalik, tapi Patrick mengeluarkan pisaunya. Saat akan menusuk Connor, Hana menyerangnya dengan kapak dari belakang dan menusuknya berkali-kali. Hana dan Connor kemudian berlari, sementara Patrick yang sudah sekarat terbakar hidup-hidup. Di menara pengawas, Ethan dan Allison duduk bersama memandangi api yang semakin mendekat. Mereka hanya dapat berharap ada helikopter yang akan datang menyelamatkan mereka. Ethan dan Allison pun memakai masker oksigen dan mereka berpegangan tangan. Sementara itu, Hana dan Connor terus berlari sekuat tenaga dan berhasil melompat ke sungai. Mereka berbaring di dasar sungai saat api menyeberangi sungai. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya. Hana dan Connor berjalan menyusuri sungai sementara Allison terbangun dan masih dalam keadaan hidup. Ternyata api melewati menara dan menara masih berdiri kokoh. Tim penyelamat pun menyadari ada orang di menara dan mereka terjun dari pesawat dan segera berlari ke kabin menara. Mereka juga bertemu dengan Hana dan juga Connor. Ethan, Allison, Hana dan Connor akhirnya berhasil dievakuasi. Connor menangis karena ia tidak tahu setelah ini akan kemana dan bersama siapa. Namun Hana berjanji akan membantunya. Beberapa saat setelah itu, awak media berdatangan untuk mewawancarai Connor. Dan film pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dadah.